Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait percintaannya di bulan Desember 2020. Oke Taurus, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak perlu berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu punya energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja untuk kamu Taurus. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So, makanya kalau bisa jangan dilompat-lompatin waktunya ya. Takutnya itu hasilnya tidak resonate atau tidak sesuai. Jadi dengerin dari awal sampai akhir. Oke? Zodiak Taurus cintanya di bulan Desember 2020. Sorry ya, misal kalau dalam video ini ada suara mesinnya, karena dekat rumahku ini lagi ada sebuah pembangunan ya. Jadi tolong maklumi, yang penting suaraku masih terdengar ya di sini. Oke? Taurus, semoga ini baik ya untuk percintaan kalian. Oke, zodiak Taurus cintanya di bulan Desember 2020. Beri saya 10 kartu. Oke, di sini ada Four of Pentacles ya. Ada Temperance, ada Ace of Cups, ada Page of Pentacles, ada Ten of Swords. 5 lagi untuk Taurus. Ada King of Cups ya. 4 lagi. Ada Six of Wands. Wow, ada Judgment. 2 lagi untuk Taurus. Ada Knight of Wands. Dan ada The Fool ya. Oke, bottom of the decknya ada Page of Wands, The Star, The Magician, Wheel of Fortune, The High Priestess, Queen of Swords, Ten of Wands, Two of Cups ya. Oke, Taurus cintanya di bulan Desember 2020 ini. Kalau saya lihat di sini ada seseorang yang memperhatikan kamu, Dir. Ya. Kelihatan orang ini tuh sayang banget sama kamu ya. Bisa dibilang orang ini seneng banget sama kamu, suka banget. Ya, cuman kamu belum bisa memperhatikan dia. Ya, kamunya masih berkutat dengan masa lalu. Ya, kamu belum bisa melihat jelas siapa yang saat ini sedang memperhatikan kamu. Kalau saya lihat di sini dari dianya, rasa sayangnya ke kamu ini tulus ya. Karena dia benar-benar peduli dan dia benar-benar sayang sama kamu ya. Sayangnya di sini bukan hanya dari fisik ya, bukan karena fisik, tapi memang ketulusan ya. Kalau orang cuma suka dari fisik, itu tuh bisa hilang, bisa luntur. Tapi kalau sayang dan mencintai seseorang dari dalam hati yang terdalam dan tulus, nah itu perlu kamu pertimbangkan ya. Kalau menurutku, kamu tidak ada salahnya membuka hati kamu buat orang ini. Orang ini sih good person ya, tidak ada salahnya kamu memulai lagi hubungan baru dengan orang yang baru. Kamu nggak perlu takut. Sebenarnya kamu mulai seimbang hidup kamu ya. Kamu udah mulai seimbang sebenarnya. Cuma kamu masih belum berani membuka hati, saya lihat. Ya, terhadap siapapun.
ada trauma itu masih ya, cuman kamu udah mulai stabil, cuma itu doang, traumanya itu masih ada. Makanya kamu belum bisa sepenuhnya membuka hati kamu ya. Jadi bukan berarti kamu nggak mau menjalani ya, jadi kamu masih kayak yang takut di situ, masih ada rasa ketakutan. Kalau saya bilang, saya rasa sih tidak masalah kamu jalanin hubungannya, karena menurutku kamu sayang banget melewatkan kesempatan. Apalagi orang ini baik, kecuali orang ini nggak baik ya. Karena orang ini baik, menurutku coba kamu berteman dahulu dengan dia. Tidak ada salahnya loh berteman ya. Bukan berarti kita berteman itu akan jadian ya. Sekiranya setelah kamu berteman dengan dia ya kamu merasa nyaman ya, dan pelan-pelan kamu bisa membuka hati dan dia juga bisa mengobati luka hati yang ada di dalam diri kamu. Ingat itu. Soalnya gini loh, kesempatan gak datang 2 kali. Apalagi peluang ini kamu bertemu dengan orang baik. Kecuali kamu bertemu dengan orang tidak baik ya, itu bisa di skip, itu bisa dilewatin. Tapi di sini posisinya kamu bertemu dengan orang yang baik. Kalau orang yang baik itu ya bisa dibilang itu susah. Kita cari orang yang seperti itu ya. 1 juta banding 1 guys. Ya, sekiranya kalau menurutku, kalau kamu masih ada trauma ya mendalam, belum bisa membuka hati, menurutku kamu tidak apa-apa berteman dulu dengan dia ya. Tidak ada salahnya kamu berteman itu bebas loh, dengan siapa aja boleh ya. Yang mana bisa aja dia pelan-pelan bisa membuat hati kamu nyaman, bisa menyembuhkan luka hati kamu, bisa menyembuhkan rasa trauma kamu. Banyak loh yang seperti itu, jangan salah. Saya aja salah satu yang seperti demikian ya. Waktu saya trauma, saya luka hati ya, itu kayak saya tuh nggak bisa buka hati buat lawan jenis ya. Dan ketika saya dihadapkan dengan seseorang dan dia orang ini sangat baik sekali, perhatian, lembut. Nah, dari situ saya mulai berteman. Awalnya saya belum berani buka hati ya, tapi setelah sekian lama berteman, akhirnya dia bisa melupakan, maksudnya gimana ya, membantu saya untuk melupakan rasa sakit hati, rasa trauma ya, luka hati ya, semacam itu. Jadi saya sekarang udah mulai berani untuk membuka hati ya. Jadi seperti itu ya. Kalau menurutku itu nggak salah buat kamu untuk berteman dengan dia, nggak salah kok, nggak masalah. Soalnya sayang kalau kamu lewatin kesempatan ini ya. Kesempatan ini yang diberikan Tuhan itu selalu pastikan Tuhan mempunyai tujuan ya. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang ini? Pasti Tuhan mempunyai tujuan ya. So menurut aku ya tak apa-apa, jalani aja dulu ya. Jadi kamu nggak perlu takut-takut sebenarnya. Dan di sini aku lihat bottom of the deck-nya ya. Untuk Taurus ada Page of Wands ya. Ada The Star. Kenapa dia bisa sesuka itu, sesayang itu sama kamu? Karena kamu merupakan sosok wanita atau pria yang lembut, yang baik, ya, yang sopan. Kebetulan dia ini seneng banget ya dengan pasangan itu yang lembut, ya. Dia seneng dengan orang yang seperti demikian. Dan dia melihat kamu tuh seseorang yang seperti itu. Makanya kenapa dia bisa jatuh hati, dia bisa senang sama kamu, yaitu karena sikap kamu yang lembut, cara pembawaan kamu bicara, itu yang dia suka dari kamu. Ya, The Magician. Makanya dia berusaha ngedeketin kamu, atau mungkin bisa dibilang kalau kamu belum tahu orangnya, mungkin kamu masih menimbang-nimbang siapa ya orangnya ya, tapi ada yang suka kamu diam-diam ya, seperti demikian. The Wheel of Fortune. Apabila kalian berdua bersama, ini bagus banget hubungannya buat kedepannya ya, karena dia bisa membawakan hubungan yang positif. Kenapa positif? Karena dia orangnya positif. Kenapa orangnya positif? Ya karena dia tidak akan menyakiti kamu ya, karena dia tipe orang yang sayang banget dengan pasangan ya. Jadi nggak mungkin orang kayak gini akan nyakitin kamu ya. Dia akan memperlakukan kamu dengan baik dan tulus. Makanya kalau aku bilang juga kamu sayang banget kalau lewatin kesempatan ini ya. Gimana ya, kita tuh mencintai orang bukan hanya pakai perasaan aja guys. Ingat, kita juga harus pakai logika. Kita harus melihat dan menilai mana orang yang baik, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus kita cintai
ya kamu nggak boleh salah pilih juga. Kalau kamu nggak pakai logika, cuma memakai perasaan, kamu mencintai orang tapi dia nyakitin kamu, ya buat apa ke depannya? Hubungan yang ada akan menjadi toksik, ya, dan itu nggak akan pernah dibawa serius. Walaupun serius, kamu suatu saat akan ditinggalkan. Karena apa? Karena dia pribadi memiliki sifat yang toksik, sifat yang nggak baik, sifat yang tidak tulus, ya. Makanya ketika kita mencintai seseorang, logika itu juga harus dipakai. Kalau logika kita nggak memainkan peranan, cuma berdasarkan cinta, itu sulit buat kedepannya. Karena kamu akan mengulangi kesalahan yang sama, bertemu lagi dengan orang yang salah. Kan itu tidak enak. Ya, seperti demikian. The high kritis, ya. Dia orang yang kusuk, ya. Dia orang yang secara agama dia cukup kuat, ya. Karena dia bukan tipe orang yang senang berbuat yang tidak baik, ya. Dia tipe orang yang senang mengikuti ajaran-ajaran keagamaannya. Jadi makanya orang kayak gini worth it, ya, untuk dipertahankan, ya. Secara agamanya aja udah bagus. Gimana nanti dia mencintai kamu? Ya, Queen of Swords. Kamu harus tegas dengan hati kamu. Kamu jangan bingung-bingung. Ingat itu. Saya tahu perasaan gak bisa dipaksain, ya. Tapi kalau menurut aku sayang banget kalau kamu ngelewatin kesempatan ini. Kayak saya aja yang saya cerita. Saya juga gak bisa memaksakan perasaan saya, tapi saya paksain. Saya pakai logika, dia orang yang baik. Makanya saya mau berteman dulu awalannya, tapi semakin kemari ternyata dia orang yang sangat baik, dan lama-lama saya pun menjadi luluh, ya. Itu bisa, asal kamunya aja mau nggak. Kalau kamunya gitu-gitu aja itu sulit, ya. Ten of Wands, ingat ya, kalau kamu mau gitu-gitu aja, takutnya ada kamu ngelewatin kesempatan, itu sayang, ya. Oke, pesan angel, ya. Apa yang ingin Angel sampaikan untuk zodiak Taurus cintanya di bulan Desember 2020 ini? Ya, kita lihat. Sorry, kebanyakan, ya. Oke, ada satu kartu. Oh, dua, ya. Sorry. Aku ambil satu aja. Oke. Ada number 5, number 5. Simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Ya, ini salah satu hal yang sangat amazing, ya, sebuah kebaikan. Ya. Jadi mungkin dari angel di sini mengatakan tidak ada salahnya kamu memberikan dia kesempatan. Tidak ada salahnya kamu berteman dengan dia. Ya, kindness, dia orang yang sangat baik. Ya, dia orang yang begitu peduli. Ya. Jadi menurut angel lebih baik kamu bertemu dengan orang seperti demikian. Karena selain sifatnya dia yang baik, saya lihat kayaknya, ya, karena banyak binatang di sini, mungkin orang ini penyayang binatang, ya. Jadi menurutku lebih baik kamu bersama dengan orang seperti ini daripada kedepannya kamu bertemu dengan orang toksik, ya. Tapi balik lagi ke kamunya, ya, keputusannya, ya. Kamu mau ikutin saran saya atau tidak, ya balik lagi ke kamu. Cuma menurutku sayang banget kalau kamu melewati orang yang baik. Karena, ya, selama saya hidup, saya sudah berkali-kali melewati kesempatan bertemu dengan orang yang baik, ya, dan ujung-ujungnya saya merasa menyesal. Makanya kali ini saya tidak mau melewatkan orang yang baik lagi. Makanya saya pertahanin dia. Saya mencoba berteman walaupun saya mengalami luka hati yang dalam tuh. Saya mencoba berteman dengan dia dan akhirnya dia bisa menyembuhkan luka hati saya, menyembuhkan trauma saya. Karena apa? Karena saya mau memberikan kesempatan untuk hati saya. Nah, salah satunya mungkin kamu. Kamu juga harus mampu memberikan kesempatan untuk hati kamu, untuk diisi dengan orang yang baik. Ya, ingat Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan orang yang baik. Itu tidak banyak, guys. Jadi harus ingat itu. Oke, itu aja untuk kamu Taurus. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa, ya, komen di bawah,
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!